Bismillahirrahmanirrahim. Baik saudara sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mempersiapkan ligand dan reseptor atau ligand dan enzim atau protein untuk persiapan docking. Kebetulan saya menggunakan program Chimera 1.14 ya, yang saya download secara gratis dari websitenya ya. Caranya kita buka saja ke Google ya, kemudian kita ketik CSF Chimera ya. Nah, ini akan keluar websitenya dan kita bisa klik. Nah, perhatikan di sini, ini adalah website dari CSF Chimera. Kita bisa download dari ini ya. Kita bisa juga mendapatkan banyak informasi dari website ini kalau mau ya. Kita klik yang bagian download ini. Nah, di sini ada keluar beberapa alternatif. Ya, kita bisa menggunakan Microsoft Windows, bisa Mac OS, bisa Linux ya, dan sebagainya sebagai alternatif. Nah, kebetulan saya menggunakan Microsoft Windows yang 64 bit, jadi yang kita klik itu ini. Ya, dan kebetulan saya sudah install sebelumnya, jadi ini diklik ya, kemudian lakukan instalasi seperti biasa, jadi tidak susah ya. Kita akan dapatkan nanti program instalasi dari Chimera 1.14. Nah, setelah kita menginstal program Chimera ini, maka kita akan dapatkan, nah ininya seperti ini, perhatikan ya. Ini seperti ini, kita bisa klik ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari program Chimera yang kita bisa dapatkan. Di sebelah kanan ini adalah daftar bahwa kita pernah bekerja dengan ligand atau reseptor yang ada di sebelah kanan ini ya. Nah, baik, berarti ini sudah siap untuk kita gunakan. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan protein atau enzim yang akan kita pakai sebagai bahan untuk docking ya. Untuk protein kita cari ke PDB ya, kita ketik aja PDB. Ini adalah protein data bank ya, maka kita bisa mencari informasi tentang enzim atau protein yang strukturnya sudah ditentukan secara 3 dimensi. Misalnya hari ini saya ingin mendapatkan enzim atau protein tentang antioksidan. Jadi ini ada tempat browse untuk kita mencari apa yang kita inginkan. Misalnya saya ketik ya antioksidan enzim. Antioksidan enzim. Nah, ini sudah keluar ya. Saya klik saja di sini. Ini tergantung dari kecepatan komputernya begitu ya, untuk bisa mendapatkan ini dengan cepat. Baik. Nah, jadi tadi saya mengetik ini ya, antioksidan enzim. Ini sudah muncul ada 2 struktur dari enzim antioksidan ya. Yang pertama dengan kode 1HD2, yang kedua adalah 1URM ya. Nama molekulnya adalah peroksi
redoxin 5 dengan residu 54 sampai 214 ya. Kemudian di sini ada ligannya. Apa ligan ini nanti kita bisa cari ya. Kemudian ini yang kedua adalah peroksiredoxin 5 ya, protein. Baik, saya mencoba menggunakan yang bagian kedua ya. Ini keduanya adalah enzim antioksidan. Ya. Oke, saya jelaskan dulu. Untuk yang pertama ini dirilis tahun 2001 ya, 28 Agustus tahun 2001 dengan metode yang digunakan adalah difraksi sinar X ya, 1,5 angstrom. Berarti ini cukup bagus ya secara ininya. Kemudian yang kedua ini dirilis tahun 2004 ya, 29 September 2004 dengan X-ray-nya 1,7. Jadi makin kecil nilai ini ya, berarti dia cukup bagus dan teliti. Saya coba gunakan yang ini ya, saya klik saja. Baik, nah ini ya, tadi ada dua ligan ya. Ini yang pertama adalah base ya, asam benzoid ya. Kemudian yang kedua adalah klor ya. Ini ada dua ligan tadi di singkat base itu ternyata adalah benzoic acid ya. Benzoic acid dan klor ya. Nah, ini ligan yang ada tadi. Oke, kita sekarang download ya filenya dalam format PDB. Oke, sekarang langsung kita buka ya dari sini dengan si merah tadi ya. Nah, saudara sekalian, kita sudah dapatkan protein ya, atau tadi saya sebut antioksidan enzim ya, dan ini adalah struktur protein yang kita dapatkan. Kita ingin melihat misalnya kita klik di Slack ya. Ini apa saja sih chainnya, rantainya ya, ternyata hanya ada rantai A saja gitu. Jadi protein ini hanya ada rantai A. Kemudian coba lihat residunya ya. Residunya ternyata di sini ada tadi ya ligan base-nya, kemudian ada Cl dan ada OH. Nah, biasanya untuk persiapan preparasi docking ya, ligan-ligan ini kita del begitu ya. Misalnya saya ingin membuang H2O, saya klik saja H2O, kemudian saya del ya, kemudian residu lagi, kemudian saya membuang Cl-nya ya, dan saya klik del gitu. Nah, sekarang yang bagaimana saya memperlihatkan di sini ada asam benzoat. Nah, saudara sekalian, ini adalah asam benzoat ya. Ini kita sering sebut dengan istilah native ligand ya, ligand asli yang ada di protein itu. Nah, ini juga kita bisa buang kalau kita tidak melakukan validasi ya. Ini biasanya fungsinya untuk validasi dari docking kita. Saya tidak memerlukan itu, saya mempersiapkan ininya saja, maka ini juga saya del. Nah, berarti ini sudah siap ya semuanya. Residunya sudah tidak ada, tinggal residu asam amino saja. Maka saya save ya. Saya simpan ini dalam bentuk PDB ya. Tadi namanya adalah 1URM ya. Kemudian ini adalah rantai A, saya beri nama, dan kemudian ini berarti sudah oke ya, tanpa ini. Biasanya saya kasih kode oke begini PDB, artinya kita siap bisa gunakan untuk docking. Nah, selesailah untuk persiapan kita membuat protein. Sekarang bagaimana dengan ligan ya? Oke, ini kita close dulu, close session ya. Oke, kita kembali ke sini. Sekarang kita mencari ligan apa yang kita ingin docking. Misalnya kita akan mencari karena ini ada hubungannya dengan antioksidan ya, maka coba kita mencari vitamin C ya. Nah, salah satu websitenya yang kita bisa gunakan adalah PubChem ya. Kita ketik saja PubChem
Ini kita klik ya. Oke, sekarang kita ketik ascorbic acid ya. Ascorbic acid ini udah muncul, kita klik saja. Nah, kita klik. Nah, perhatikan di sini ada angka ya, PubChem CID ini. Nah, ini angka ini kita masukkan saja langsung ke Chimera karena di Chimera ada fasilitas yang kita bisa gunakan, yaitu kita bisa masuk di file ya, fetch by ID ya, fetch by ID. Nah, kita masukkan di sini ada PubChem ya. Berapa tadi nomornya? Kita lihat dulu. 5467. Kita masukkan di sini 5467 0067. Oke, langsung saja kita fetch. Nah, saudara sekalian, ini adalah vitamin C ya. Nah, ini dari rumus tadi. Maka ini kita inikan dulu, kita preparasi gitu ya. Coba kita lihat ya. Biasanya yang paling cepat adalah kita melakukan apa yang disebut dengan minimize structure ya. Minimize structure. Ini ada banyak kegiatan yang kita bisa lakukan, tapi biasanya untuk mempersiapkan ligand kita cukup meminimize structure. Oke, kita langsung saja minimize ya dengan data yang ada ini. Oke, kita klik saja oke, berarti ini kita menambahkan hidrogen. Oke, ini menggunakan metode AM1BCC ya. Nah, ini ligandnya dengan muatan 0 ya. Kita klik saja. Nah, ini ada sedang proses ya. Kita mempreparasi asam ascorbat ya, atau vitamin C untuk persiapan docking dengan enzim antioksidan tadi yang kita dapatkan. Ini bisa membutuhkan beberapa saat ya, tapi kita coba lihat nanti perubahannya seperti apa ya. Biasanya akan membentuk satu perubahan. Nah, kalau ketika hilang ya, ketika tadi ini sudah hilang ya, nah ini berarti sudah siap. Nah, ini berarti sudah minimize dan ini kita save saja. Nah, saudara sekalian, mungkin yang perlu diperhatikan adalah beberapa docking itu memerlukan bentuk file dalam PDB atau dalam mol. Nah, saya coba akan save ya, atau simpan dalam dua-duanya. Misalkan ini saya pakai mol ya. Vitamin C. Ya, ini kodenya mol, saya save saja. Ini saya kebetulan perhatikan betul ya letaknya di mana supaya kita tidak kehilangan jejak nanti pada saat memanggil kembali. Oke. Atau kadang-kadang kita diminta dalam bentuk format PDB, maka kita siap juga ya. Kita siap dalam PDB. Ini adalah vitamin C tadi, vitamin C dalam bentuk PDB ya, kita save. Nah, saudara sekalian, berarti langkah kita untuk menyiapkan protein dan ligand itu sudah siap. Nah, selanjutnya kita akan melakukan docking. Ya. Selamat mencoba untuk mempersiapkan ligand dan protein untuk persiapan docking. Ya. Terima kasih.